Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada saat ini, itu penurunan harga emas itu menjadi sesuatu yang sebenarnya masuk akal. Kita kembali ke topik utama Invest Time hari ini. Ini dia ya, untuk tema kita pada malam hari ini. Baik, temanya adalah meramal harga emas anjlok terus. Kenapa ya anjlok terus? Nanti akan kita lihat ya. Kami sudah melakukan polling melalui sosial media CNBC Indonesia, melalui Instagram, dan kami bertanya, langsung saja kita lihat pertanyaannya. Harga emas sudah masuk tren bearish nih. Menurut Sobat Cuan, bagaimana investasi emas untuk saat ini? 40% ternyata mengatakan sementara hindari dulu Min, dan 60% menjawab terus tambah aset dong. Wah, hebat ya, bisa tambah aset terus nih supaya cuannya makin gede. Dari Twitter kita melihat pada pertanyaan yang sama dan responnya kurang lebih sama juga ya, tapi ini sepertinya lebih banyak pada yang sementara menghindari dulu. Ada 51,7% dan 48,3% menjawab terus menambah aset. Dan ada pertanyaan lanjutan via Twitter. Pertanyaannya adalah, berapa sih kira-kira porsi portofolio aset investasi emas yang kamu miliki? 52,3% menyatakan kurang dari 5% ya, paling gede berarti. 31,8% sekitar 5 hingga 20%, 9,1% mungkin 20 hingga 50%, dan 6,8% ini menjawab lebih dari 50%. Wow. Ada 6,8% saja ya yang aset emasnya lebih dari 50%. Dan ini dia tema kita pada malam hari ini, meramal harga emas anjlok terus ya. Kenapa nih anjlok terus? Kita akan membahas bersama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mas Ryan Filbert, praktisi investasi. Mas Ryan, selamat malam. Kabar sehat Mas Ryan? Halo, selamat malam Mas Daniel. Baik sekali, thank you. Oke Mas Ryan, ini kan pertanyaannya yang pertama nih langsung ya, jadi tema kita pada hari ini, kita ingin meramal harga emas gitu. Karena kalau kita lihat, ini harga emasnya anjlok terus Mas Ryan. Pendapat terkait dengan pelemahan yang terjadi pada emas ini, apa aja nih sentimen-sentimen yang mendorongnya Mas Ryan? Baik, jadi kalau dari sudut pandang saya pribadi ya, sebenarnya emas ini kan adalah salah satu aset yang sifatnya berlawanan dengan instrumen investasi yang lainnya, dan juga memiliki sentimen yang berbeda. Jadi ketika begitu banyak kabar baik terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pemulihan, terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah positif bagi semua negara dan juga mungkin di dunia, maka sebenarnya emas akan kembali mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena aset yang disebut sebagai lindung nilai dan juga sebagai penyimbang ya emas itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengambil suatu runutan gitu ya, bahwa pergerakan harga emas dunia sebenarnya kembali mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebenarnya kapan sih? Yaitu adalah sejak dari 2019 dan kembali menuju tahun 2020 itu sampai dengan levelnya pecah rekor kembali di atas 2.000 US dollar per troy ounce. Jadi memang ketika adanya suatu ketidakpastian ekonomi dan juga pandemi, ini mengerek harga emas karena orang menjadi frustasi. Wah, saya mesti investasi kemana lagi? Nah, jadi kalau dilihat dari sudut pandang itu, sebenarnya ketika pelemahan harga emas hari ini terjadi, terlepas daripada kebijakan makroekonomi dan bank sentral, maka sebenarnya kita bisa membaca bahwa sebenarnya perekonomian dunia ini kembali mulai menggeliat. Jadi harga emas akan kembali mulai mengalami kestabilan dari harga yang kemarin sempat menggila. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada saat ini, itu penurunan harga emas itu menjadi sesuatu yang sebenarnya masuk akal. Kenapa? Karena jangan lupa loh, kalau berdasarkan catatan saya ya, pergerakan harga emas dunia itu mulai diserbu orang itu tahun 2018, dan kalau kita sebenarnya berusaha untuk realistis melakukan flashback 2018 ke tahun 2020, kita ingat deh bahwa dalam tahun-tahun tersebut kita selalu berbicara mengenai perlambatan ekonomi global terlepas dari pandemi. Dan kenapa harga emas kembali mengalami kenaikan? Karena berita buruk perlambatan ekonomi global itu akan disambut orang untuk berinvestasi pada emas itu sendiri.
Dan begitu terjadi Mhm. jeder tahun 2020, ya itulah yang menyebabkan emas Mhm. menjadi sangat beralasan untuk naik, ditambah dengan adanya suatu hal yang panas ya terjadi di daerah Timur Tengah. Nah, itu Mhm. juga menjadi salah satu yang mengerek kembali harga emas. Kira-kira seperti itu, Mas Daniel. Mhm. Baik, ini menarik nih Mas Ryan. Tadi Mhm. Mas Ryan bilang harga daripada emas sendiri ini kan udah mulai masuk ke nilai-nilai kestabilannya. Apakah Ya, kalau kita melihat pada sentimen-sentimen penggerak harga emas nih, utamanya pada tapering off nih ya, yang ya, lagi hot-hot dibicarakan oleh semua orang dan ya, akan kita lihat nanti apa kata Jerome Powell ya pada malam ya. hari nanti. Ini apakah tidak akan mampu menurunkan harga emas lebih dalam lagi. Karena banyak sobat cuan kita nih Mas Ryan yang Mhm. takut nih bisa nggak sih harga emasnya itu anjlok seperti sebelumnya begitu di kisaran tahun 2013 begitu. Iya, begini, saya pribadi ya menempatkan pada portofolio emas di dalam mindset saya, di dalam keseharian saya, emas itu bukan alat investasi. Jadi saya selalu Mhm. mengatakan alat yang memastikan kita tetap kaya. Selama Anda tidak menukar-nukar antara Baik. emas Anda dengan uang kertas Anda atau fiat Anda, maka sebenarnya emas itu ketika ditukar dengan barang, kapanpun akan selalu menghasilkan barang yang kita inginkan. Misalnya sekitar Mhm. 20 tahun yang lalu, misalnya Mas Daniel 20 tahun yang lalu kita punya emas 1 kilo. Pada hari itu kita bisa beli mobil Mhm. mewah dengan 1 kilo, kita bisa beli rumah juga dengan 1 kilo, dan dengan keadaan hari ini pun dengan 1 kilo kita tetap bisa menukarkan emas kita dengan mobil mewah ataupun dengan. Karena itu ketika Mhm. kita membypass konsep daripada uang, tapi kita tukar barang ketemu barang, di mana memang emas adalah Mhm. lebih dulunya, leluhurnya daripada uang kertas itu sendiri. Di mana kalau kita memflashback di tahun 70-an, bahwa yang namanya emas itu adalah dalam perjanjian Bretton Woods itu dilanggar sendiri oleh Amerika, maka sebenarnya konsep dengan membeli emas itu tidak pernah salah. Kenapa? Karena standar kekayaan Mhm. Anda itu tetap ada dengan Anda membeli emas. Tapi ketika Anda memiliki hanya uang kertas, pada satu titik, ketika terjadi sesuatu perubahan, let's say ada quantitative easing, let's say ada tapering, maka Anda akan worry. Kenapa? Karena ketika Mhm. dilakukan yang namanya pelonggaran, maka uang akan dibanjir. Ketika uang banjir, maka orang akan merasa uang ini lebih baik saya jadikan sesuatu. Ketika di tapering, orang akan khawatir. Karena yang tadinya dia itu uangnya Baik. ada, jadi harus ditarik. Dia jadi kekurangan likuiditas. Mhm. Itu akan selalu terjadi ketika kita berbicara dengan uang kertas yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya saya pribadi, kalau Anda ini memang orang yang investasi dengan emas, maka sebenarnya cara terbaik untuk bisa memastikan Anda kaya adalah dengan mengakumulasi. Jadi tadi ketika polling yang mengatakan, saya tetap membeli. Nah ini benar adalah Mhm. sobat cuan yang sudah cukup benar mindsetnya bahwa emas itu tetap diakumulasi saja. Jadi hilangkan pemikiran nilai uang kertas, tapi yang kita kejar misalnya gini, 5 tahun lagi saya pengen beli rumah, oke, harga rumahnya hari ini berapa sih yang Anda inginkan? Oh sekian. Oh coba Mhm. dikonvert menjadi menjadi gram emas saat ini. Oh ternyata 60 gram misal ya, rumahnya 60 gram. Berarti kalau Mhm. saya punya waktu 5 tahun mengumpulkan, maka saya akan mengejar setiap bulan adalah 1 gram. Maka secara otomatis kita tidak Mhm. terlalu peduli akan convert nilai mata uang dengan si emas itu sendiri. Karena yang kita kejar adalah besaran daripada emasnya dengan prinsip bahwa emas tetap bisa ditukar oleh barang yang kita inginkan dari waktu ke waktu. 10 tahun Baik. tahu, 20 tahun lalu. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke dalam uang Baik. kertas, akhirnya kita bingung sendiri. Baik, ini menarik sekali ya. Ini satu pemikiran juga yang harus dipahami oleh para sobat cuan ya. Cara terbaik tadi sempat dikatakan oleh Mas Ryan adalah dengan salah satunya mengakumulasi. Nah, ini Mm-mm. kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan beranjak kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Investasi. Nah, kembali lagi di Invest Time bersama saya Daniel Wiguna dengan tema pada malam hari ini adalah meramal harga emas yang anjlok terus nih. Kenapa ya? Kita membahasnya bersama Ryan Filbert, praktisi investasi. Mas Ryan, Ya. kita lanjutkan kembali nih terkait dengan ramal-meramal kita ya, terkait dengan harga emas yang anjlok terus. Nah, Ya. tadi kan Mas Ryan sempat bilang fokusnya memang lebih bagus mengakumulasi ke berapa gram nih kita Iya. punyanya. Nah, kemudian kalau ada sobat cuan yang misalnya belum punya emas gitu ya, Mm-mm. terus baru mau mengakumulasi emas. Nah ini kalau ngelihat support dan resistennya paling bagus itu masuk di harga berapa nih katanya nih yang paling seimbang gitu? Ya, dari waktu ke waktu berbicara mengenai harga wajar secara angka ya, sebenarnya emas itu kembali Mhm. lagi kita tidak bisa melakukan valuasi seperti memvaluasi harga saham.
Kalau kita mau memvaluasi dengan Mhm. harga saham, maka kita akan tanya, ongkos pemurnian logam emas itu di angka berapa? Berdasarkan beberapa laporan keuangan perusahaan-perusahaan penambangan emas dan juga memproduksi lantakan logam mulia, maka kurang lebih berkisaran di 800 sampai 900 US dollar per troy ounce. Artinya apakah Anda akan mau Mhm. tunggu angkanya menuju 1000 dolar per troy ounce baru disebut sebagai harga yang murah? Ya, asal Anda tahu saja bahwa dari yang namanya perjalanan harga emas itu di sekitar tahun 2001 itu adalah di 276 US dollar per troy ounce, terus meroket sampai dengan tahun 2008 sekitar 900 sampai 1000. Lalu setelah itu pergi ke 2018 itu naik ke 1870-an. Lalu dari 1870-an di 2011 itu drop sampai dengan tahun 2015 terendah di level 1000-an. Itu pun nggak pernah sampai lebih Mhm. rendah daripada 1000 US dollar per troy ounce. Jadi artinya ketika kita tanya harga murah berapa, ya saya bisa sebutkan harga yang saat ini bisa menjadi patokan adalah pada kisaran 1680-an. Itu kalau saya lihat dari tahun 2021. Tapi kalau misalnya kita mau Mhm. melakukan konsep, nah biasa nih Mas Daniel paling senang kata-kata konsep cocokologi, cie, cocokologi versi saya gitu ya. Jadi kita ini kan sebenarnya melihat data Iya. masa lalu. Masa lalu itu kan berarti ada penurunan-penurunan ekstrim yang terjadi dari emas, di mana juga pernah terjadi yang namanya tapering off. Di mana Amerika itu pernah Mhm. quantitative easing dari 2008 dan akhirnya dia tapering. Dan kalau kita cocokologikan bahwa akibat daripada tapering ini adalah impact kepada emas, tanpa kita berpikir adanya konsep-konsep daripada Brexit dan lain sebagainya, kita anggap bahwa tapering ini adalah penyebab yang keroknya penurunan harga emas dan kita berkaca Mhm. dari yang lalu, maka kemungkinan harga emas bisa menuju 1450 US dollar per troy ounce. 1450 Mhm. US dollar per troy ounce. Lalu Anda akan bilang gini, ya udah kalau gitu saya tunggu. Pertanyaan pertama, andai kan saya ditaruh di sebelah saya pistol, saya bilang, Ryan kamu berani nggak kalau sampai nggak 1450 kamu ditembak? Saya pun nggak berani. Kenapa? Karena ini adalah analisa saja. Tapi lebih daripada itu, Mhm. lebih baik daripada itu. Daripada kalau Anda memang berniat adalah melakukan investasi terhadap emas itu sendiri. Maka beberapa catatan itu yang tadi sudah saya sampaikan. Satu, jangan Anda jadikan ini dilawan dengan US dollar, jangan dilawan dengan rupiahnya. Lebih baik Anda lawan dengan barang Mhm. apa yang mau Anda kejar untuk investasi dengan emas ini. Sehingga dengan Anda mengkonversi atas barang yang Anda mau kejar, investasi yang Anda mau kejar, dengan Anda gramasikan, Mhm. secara tidak langsung, kita jadi tiba-tiba meniadakan perhitungan inflasi itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mengenal Mhm. kata-kata inflasi, inflasi itu hanya ada ketika ada pelemahan nilai mata uang, di mana mata uang melemah diakibatkan karena kondisi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap mata uangnya, ataupun negara lain terhadap mata uang tersebut. Jadi, dengan Anda menggunakan emas, berarti menjadi kebal inflasi. Dan investasi Anda jadi gampang Mhm. cara hitungnya. Jadi, lebih baik keep buying sesuai dengan tenggat waktu, sesuai dengan tujuan investasi Anda. Baik. Ya ini ditekankan sekali lagi sama Mas Ryan nih, cocokologinya seperti itu ya Mas Ryan. Tapi kalau kita lihat nih, kalau aset berisikonya ini kan lagi melemah nih, kita Mm-mm. lihat harga emas juga lagi melemah Mas Ryan. Iya, Ini cocokologinya seperti apa nih? Kok dua-duanya ikut melemah gitu? iya. Jadi pelemahan aset-aset beresiko, misalnya seperti saham ini, sebenarnya kan yang paling terkontraksi lebih cepat ya. Dan kalau kita mau cari yang paling reaktif tentunya adalah pasar Amerika sendiri. Sebenarnya coba kita sama-sama melipir Mhm. kepada pasar Amerika. Kita coba lihat dari pergerakan harga Standard and Poor 500, Dow Jones Industrial Average, lalu juga Nasdaq Composite itu sendiri. Coba Anda perhatikan deh dari tahun 2008 menuju tahun 2020. Lalu Anda zoom out. Anda apakah pernah melihat suatu penurunan yang signifikan? Padahal mereka dalam kondisi tahun 2008 itu kan bumi gonjang-ganjing dan benar-benar terjadi subprime mortgage di sana yang merontokkan aset-aset yang di sana. Itu tidak terlalu terasa loh. Mhm. Jadi sebenarnya ketika kita mengambil sudut pandang tapering pada saat ini dengan yang tentu saja akan memberikan dampak shock secara langsung, mereka akan sedikit panik terhadap pasar pasar aset beresikonya. Dan kebetulan Mhm. Anda melihat dengan frame yang sama dengan pelemahan daripada emas ini sendiri. Jadi dalam keadaan jangka pendek mungkin itu terjadi. Tapi dalam jangka panjang nanti Anda akan melihat ya. Pertama nih, saya kasih kasih beberapa clue. Satu, kalau Anda pernah bilang yang namanya Mhm. efeknya dolar akan melemah. Kalau saya pribadi,
dolar melemah terhadap rupiah. Kalau saya pribadi, coba sebutkan kapan dolar itu melemah secara jangka panjang. Waktu krisis 98, kita kalah terhadap dolar. Tahun 2008, Amerika yang krisis, kita kalah juga terhadap dolar. Waktu 2013, 2014, kita ada mini resesi, kita kalah juga terhadap dolar. Tahun 2020, ya mungkin Anda bilang, belum. Nanti kita juga tetap akan mengalami hal-hal yang sama, karena kita negara berkembang. Itu PR yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, kalau Anda mengatakan bahwa aset seperti saham yang ada di pasar modal, dan kita mengambil sudut pandang yang paling akan terasa akibat tapering itu adalah pasar Amerika, aset berisiko di pasar Amerika, maka coba lihat, apakah yang terjadi di 2008 menuju 2013? Apakah ada suatu pelemahan yang signifikan dari kuantitatif easing dan tapering? Rasanya kebijakan ekonominya jadi kerasa kagak sejalan dengan perkembangan pasar modalnya. Jadi yang namanya ekonominya biasa-biasa saja, pasar modalnya meroket. Loh kenapa? Nah itulah disebut dengan anomali pasar. Dan menurut saya kita akan mengalami masalah yang sama di tahun-tahun ini. Presidennya alumni, menteri keuangannya alumni, gitu. Kebijakannya ya alumni juga. Pergerakan pasarnya jangan-jangan alumni juga nantinya. Sehingga ini cara untuk mengantisipasinya gimana nih bagi mereka yang masih berpihak pada emas nih, sobat-sobat cuan kita yang berpihak pada emas, Mas Ryan. Apakah sekarang saatnya untuk mengurangi porsi di saham dan lebih ke cash dulu atau ke emas dulu, atau seperti apa nih Mas Ryan? Baik, saya adalah golongan orang yang tidak melakukan yang namanya cash out. Tapi yang saya lakukan adalah keep cash in. Artinya gini, ketika Anda melihat suatu harga atas instrumen investasi yang jatuh, apalagi seperti emas, apakah emas bisa tiba-tiba nilainya menjadi become trash, benar-benar nol, nggak ada harganya? Kayaknya sih nggak mungkin ya, kecuali ada suatu metode untuk bisa membuat pabrik emas tanpa menggunakan emas gitu ya. Itu mungkin menjadi sangat umum gitu, tapi itu kan nggak mungkin. Artinya emas akan selalu berharga. Jadi ketika kita melihat konsep itu, yang kita lakukan itu adalah sebenarnya jangan ditukar-tukar dengan sudut pandang harga turunnya terkait dengan nilai mata uang, tapi kita mengakumulasi jumlahnya. Karena ini ibaratnya 1 gram menjadi 2 gram, berarti Anda tambah berharga di kantong Anda. Jadi 3 gram berarti menjadi tambah berharga di kantong Anda karena barangnya menjadi 3 gram, bukan lagi 2 gram. Nah, jadi lakukan itu. Tapi ketika ada suatu penurunan-penurunan dengan mungkin Anda penganut golden ratio, misalnya golden ratio itu kalau di dunia technical analysis namanya adalah Fibonacci retracement. Anda tarik dari level terendah dari tahun 2016 sampai dengan tahun tertinggi tahun 2021, maka kan ada di level kisaran 1000, 1026 sampai dengan level 2565. Nanti ada golden ratio-nya. Ketika menyentuh level itu, pasar emas, harga emas turun ke level tersebut, Anda beli lebih banyak. Ketika turun pada level golden ratio selanjutnya, Anda beli lebih banyak. Misal, golden ratio pada emas kalau mengikuti angka 2016 sampai dengan 2021 itu adalah 1833. Udah lewat dong. Selanjutnya 1683. Sudah nyentuh kemarin. 1562, 1441, 1278. Ya sudah, 5 titik ini. Selain daripada titik istimewa ini, Anda beli aja santai, beli santai. Nah, itu yang bisa saya kemukakan. Yang kedua adalah mindset-nya adalah tukar uang menjadi barang yang mana tidak perlu pusing dengan inflasi. Yaitulah aset yang disebut dengan alat yang membuat Anda tetap kaya dari zaman apapun, yaitu emas itu sendiri. Oke, menarik sekali nih Mas. Ada satu lagi boleh? Satu lagi? Yang perlu diperhatikan. Satu lagi boleh? Silakan Mas Ryan. Coba lihat-lihat silver deh. Lihat-lihat silver. Karena harga perak. Yes, karena silver itu tertinggal secara valuasi sebenarnya. Baik, berarti selain emas ada perak juga nih yang harus dilirik-lirik oleh para sobat cuan. Menarik sekali Mas Ryan. Tapi tadi udah disebutin ya satu indikator yaitu Fibonacci retracement gitu ya yang perlu diperhatikan oleh para sobat cuan juga. Pak, apakah masih perlu melihat indikator-indikator yang lain? Nah, ini akan kita bahas di segmen yang selanjutnya. Jadi sobat cuan jangan beranjak kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami di Invest Time. Anda kembali lagi di Invest Time bersama saya Daniel Wiguna dengan tema malam hari ini meramal harga emas yang anjlok terus gitu ya. Kita sudah membahas dengan Mas Ryan Filbert, praktisi investasi di 2 segmen sebelumnya nih Mas Ryan. Menarik sekali kalau kita bahas terkait dengan indikator begitu ya. Tadi sudah sempat dikatakan ada indikator Fibonacci retracement. Ada nggak sih indikator lain yang perlu diperhatikan? Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah berapa sih sebenarnya porsi ideal kita memiliki emas itu ya kalau kita bandingkan dengan instrumen investasi lainnya?
Ya, baik. Kalau pertama, kalau kita ini adalah orang penganut aliran melakukan komposisi investasi berdasarkan dengan tingkat resiko, dan kita ini adalah orang yang konservatif, Mhm. maka sebenarnya emas itu masuk ke dalam tingkat resiko yang mid to high menurut saya, bukan mid to low. Pertama kok bisa mid to high ya, karena Hmm. high itu ketika Anda menguangkan, maka itu bisa menjadi resiko. Tapi ketika Anda fokusnya adalah barang ketemu barang, maka menjadi medium to low. Nah, jadi bila Anda itu memang sudah confirm bahwa orang yang memang mengejar daripada gramasi emas untuk mengejar suatu hasil investasi, maka sebenarnya itu menjadi Mhm. mid to low. Dan itu silakan Anda mungkin 50% bisa. Tapi kalau Anda bilang begini, saya ingin lebih aman dari sudut pandang fisiknya, emas paling aman. Karena dalam investasi yang paling kastanya tertinggi itu kan adalah orang kalau zaman dulu itu kalau tidak emas perginya ke tanah atau properti. Ya jadi emas menjadi ada di sana. Mhm. Tapi kalau misalnya kita melakukan 100% investasi pada satu instrumen, maka itu bukan investasi, tapi menurut saya jadi put your egg in the one basket, dan itu juga kurang tepat karena nanti pertumbuhannya hanya berdasarkan pada satu tempat. Itu juga kurang seru gitu. Jadi setiap orang memiliki komposisi yang berbeda. Nah, biasanya saya selalu Mhm. mengatakan dalam investasi yang Anda miliki, pastikan jangan sampai salah dalam melakukan suatu sudut pandang time frame. Menurut saya pribadi, emas itu cocok untuk investasi mid to long. Jadi mid term to long term. Jadi mungkin di atas 5 Mhm. tahun, di atas 10 tahun, emas itu menjadi lebih smooth untuk mengalami kenaikan. Karena apa? Karena harga emas itu kan sebenarnya kalau kita bilang gini, apa keunggulan emas? Fisiknya jelas dan tidak mungkin dibangkrutkan. Apa keunggulan dari Mhm. saham? Saham secara saham keunggulannya adalah bisa naik harganya, bisa menghasilkan uang ketika tidur karena ada dividen. Sedangkan emas tidak bisa menghasilkan anak emas gitu ya. Jadi hanya satu Baik. sisinya. Nah, ketika kita bicara mengenai saham, apa kelemahannya? Saham itu bisa bisa menjadi nol. Ketika perusahaannya bangkrut menjadi satu nol, itu berarti kepiawaian Anda untuk memilih saham menjadi permasalahan selanjutnya. Sedangkan tidak dengan emas. Anda emas hanya menyiapkan uangnya, memastikan jangka waktunya, dan setelah itu adalah ketika turun Anda beli lebih lagi. Kenapa? Karena sampai dengan detik ini sudah berabad-abad lamanya emas memang tidak bisa dikatakan tidak pernah tidak bernilai gitu loh. Selalu bernilai. Kira-kira Mhm. seperti itu. Mhm. Baik. Kemudian kalau kita mau melihat indikator-indikatornya selain Fibonacci retracement, apakah ada, dan juga tips money management di kala pasar kembali diliputi ketidakpastian nih, Mas Ryan? Ya, jadi kalau pertama yang gampang yang masalah ketidakpastian ya. Ketidakpastian akan instrumen Mhm. investasi itu adalah suatu hal yang tidak perlu Anda bingung karena apa? Dalam keadaan apapun investasi itu tidak pernah menghasilkan nilai yang pasti. Coba contohnya, kapan sih investasi yang bisa Baik. menghasilkan suatu return yang pasti? Saham apa yang tahun depan dipastikan naik sekian persen? Nggak ada. Sama juga ketika Anda tanya, Mhm. emas kira-kira tahun depan naik berapa? Kira-kira, belum tentu pasti. Anda tanya ke toko emas pun ketika Mhm. Anda datang, bang, saya beli emas dong, ini 1 kilo, kira-kira tahun depan jadi nggak ya naik 20%? Si tukang emasnya bilang, kalau saya tahu saya tutup nih toko sekarang, dia bilang. Dong. Nah, jadi ketika kita mengetahui konsep itu, itulah memang suatu uncertainty dalam investasi seperti itu. Yang bisa dipastikan adalah money management Anda. Satu, tetaplah Mhm. berpendapatan. Dua, tetaplah berinvestasi. Ketika turun, tolong lebih rajin berinvestasi. Seperti itu. Mhm. Nah, sekarang kita geser nih. Baik. Tetaplah berpendapatan dan investasi ya. Iya, kalau bicaranya mengenai ada indikator lain, bagi orang-orang yang sudah mengenal Mhm. dunia perdagangan dengan menggunakan technical analysis, of course akan selalu ada 1001 cara versi dia. Tapi bagi orang-orang Mhm. yang pada saat ini tidak memiliki kemampuan itu menjadi tidak fair kalau dikatakan dia akan kalah dalam investasi emas. Sebenarnya tidak perlu khawatir hal tersebut. Sebenarnya dengan Anda setiap Mhm. bulan membeli, itu adalah konsep investasi yang berlaku untuk seluruh instrumen. Itu adalah metode investasi yang tanda kutip saya selalu bilang ya, itu adalah no brain investment strategy. Investasi tanpa otak. Kenapa? Yang Mhm. penting Anda disiplin berinvestasi dan Anda konversikan itu menjadi saya mengejar gramnya. Saya mengejar rupiahnya. Terserah yang Mhm. manapun itu membuat Anda cenderung lebih jelas tujuan investasinya dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Seperti itu. Baik, ini juga berarti permasalahan persepsi begitu ya bagi para sobat cuan yang harus dirubah dan harus dilatih dan dipelajari juga. Terima Ya, kasih banyak Mas Ryan Filbert, praktisi investasi, sehat dan sukses selalu untuk Anda. sama-sama. Thank you.
Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.